Puji Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan.
percaya demi firman-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati kami merindukan Tuhan. Biar setiap kami boleh menikmati kasih-Mu.
syukur kami Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh ibadah gabungan, itu karena kasih karunia-Mu dan kemurahan. Kami bersyukur karena Engkau menyertai perjalanan kami dalam mission trip ke Biak Barat, kemudian ke Kepulauan Aruri yaitu Sowen, kemudian sore di Beri, dan kami boleh pulang sampai tadi pagi Tuhan, jam 2 sampai jam 3 pagi. Kami bersyukur malam hari ini sebenarnya tim dari Jakarta yang melayani, namun karena ada perubahan schedule pesawat, maka pagi ini sekitar jam 11.50 mereka harus terbang ke Jayapura dan melanjutkan perjalanan ke Timika. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam nama Tuhan kami. Terima kasih, kami bersyukur, dan malam hari ini kami akan belajar untuk kami redominate, merebut kembali setiap tempat yang pernah lawatan itu terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tadi juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya malam hari ini dilayani oleh Evangelis Don Bosco dan Daniel, tapi karena ada perubahan schedule pesawat dan tiba-tiba maka mereka harus tinggalkan kita. Jadi malam hari ini saya menggantikan untuk melayani. Tadi siang Saudari Ella yang melatih tari-tarian, dan itu luar biasa ya. Jadi semua ini karena perkenanan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa ke depan ada sesuatu yang baik, di mana kita juga sekalipun dari jemaat yang kecil yang ada ini bisa memberkati gereja-gereja lain seperti itu. Nah, tadi malam terakhir di sore di Beri itu yang hadir sekitar 200 orang lebih, hampir dari semua denominasi gereja itu hadir. Jadi itu luar biasa sekali, dan hadirat Tuhan juga luar biasa, dan kelihatan mereka itu sangat haus akan kebenaran firman seperti itu ya. Jadi kalau di Biak ini saya lihat orang ini suam-suam kuku. Jadi semua itu suam, kebekuan begitu kuat. Mengapa? Saya sendiri juga tidak tahu. Tetapi yang jelas gereja itu ada gereja-gereja yang mengurung diri. Artinya mereka tidak mau berhubungan dengan gereja lain. Mereka tidak mau berhubungan dengan komunitas lain, tidak mau. Yang penting gerejanya itu enjoy, nyaman, enak, itu sudah. Padahal saudaraku, kalau kita mau menenangkan kota, kalau kita mau menduduki kota, itu otoritasnya harus kebersamaan. Nah, kami ini selalu berjuang bagaimana melalui jaringan doa untuk menjadi jembatan kepada gereja-gereja lain untuk bisa bersatu untuk berdoa. Tetapi ada penolakan demi penolakan. Saudara, padahal firman Tuhan itu berkata, kalau kita ini panas tidak, dingin juga tidak, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Ini waktunya sudah sangat singkat, ya, di mana Amerika akan mengalami pembangunan rohani melalui kepemimpinan Presiden Donald Trump, dan dia betul-betul ekstrim untuk melakukan kebenaran, di mana di sekolah-sekolah sampai ke istilahnya DPR ya, atau Senat. Jadi para itu senator-senator itu di mana di sana harus ada lagi Alkitab. Dan hari-hari ini Alkitab di Amerika itu menjadi bestseller, menjadi penjualan tertinggi di dunia. Tapi mereka harus mengalami dulu
mengalami apa? Kota demi kota dibakar. Ya. Tetapi itulah yang terjadi. Dan itu yang bisa membuat satu pembangunan rohani. Tetapi saya sebenarnya tidak ingin untuk hal itu terjadi di atas kota kita ini. Karena kota kita ini sebenarnya juga bukan tidak rawan. Kota kita ini ada di dalam ring of fire. Kota kita ini ada dalam cincin api. Jadi setiap saat bisa terjadi gempa bumi, setiap saat bisa terjadi gunung meletus ya, di dalam laut, dan akan terjadi tsunami dan lain sebagainya. Tetapi itu semua karena kita ini berdoa, masih ada yang menahannya. Yang menahannya itu saudaraku ya kita ini yang berdoa buat kota, buat kabupaten. Nah saudara lihat, sebenarnya Tuhan itu memberikan satu mandat untuk penaklukan, ya, untuk menaklukkan, ya itu dominion mandate. Mandat penaklukan ini, saudara, itu sudah diberikan kepada Bapa Yahweh. Kalau di dalam Alkitab LAI ditulis Allah. Itu kepada setiap saudara dan saya. Nah kita lihat di dalam Alkitab saudara, kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Kita boleh membacanya. Kita boleh membacanya mulai ayat 27. Ayo saya undang untuk saudara berdiri. Nah, apa yang Tuhan mau di dalam hari-hari ini? Ya, tim pasukan terdahsyat yang kemarin pernah diajar itu harus membentuk tim di daerah masing-masing untuk doa keliling. Jadi saudara amati, saudara lihat di daerahmu itu sebenarnya ada apa? Apa yang menguasai daerah itu? Kemabukan, pertengkaran atau perkelahian anak sekolah, atau ada narkoba. Nah itu yang saudara harus lihat. Atau perzinahan, atau penyembahan berhala. Ada dukun-dukun yang bertumbuh di tempat saudara tinggal, di daerah saudara tinggal. Saudara, itu yang harus kita perangi. Karena Tuhan memberikan kita mandat untuk itu. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Elohim memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merata di bumi. Ya, saya persilakan duduk. Saudara, ayat ini adalah perintah. Kalau ada kata lah itu berarti ada kalimat di mana saudara dan saya itu diperintah. Ini adalah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Elohim, Bapa kita, yaitu Bapa Yahweh. Ya, di mana saudara dan saya diciptakan itu segambar, sepeta dengan Bapa, sepeta dengan Tuhan, ya. Seperti itu. Menurut gambar daripada Elohim atau Bapa Yahweh itu sendiri, diciptakannya saudara dan diciptakannya kita
laki-laki dan perempuan. Dan diulang lagi diciptakannya mereka. Kemudian Elohim Yahweh memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, artinya bertambah banyaklah, ya, dan penuhilah bumi ini, taklukkanlah, menaklukkan, berarti ada kuasa, ada mandat untuk menaklukkan, ada mandat untuk memenuhi bumi. Berkuasa, ada kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan untuk menguasai bumi. Bapak, bukankah Bapak itu berfirman bahwa setiap saudara itu dan saya itu memang diberi kuasa untuk menaklukkan, bahkan menahan semua kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa menaklukkan, menguasai, dan berkuasa, itu memang tidak mudah. Saya 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, itu KKR pertama yang saya lakukan itu di Busdori tahun 2000. Tepatnya kalau tidak salah mungkin tanggal 28 Maret, di mana jembatan masih belum ada. Jadi kalau kita ke Supiori itu hanya turun di seberang kali Krisdori, kali Busdori. Lalu ada rakit, sepeda motor dinaikkan di rakit, perlu bantuan orang, mungkin 2 atau 3 orang untuk menaikkan sepeda motor, lalu menyeberang. Kita bayar, waktu itu bayarnya cuma 5.000. Dan kita lakukan KKR, dan KKR itu dilaksanakan di Krisdori. Dan pada saat itu Krisdori masih menjadi pusat pergerakan OPM, di mana ada kali yang masuk ke dalam, di atas itu adalah tempat kamp mereka, kampnya mereka untuk mereka berlatih. Dan waktu saya khotbah, mereka juga hadir. Dan puji Tuhan, ada 2 orang yang sampai hari ini menjadi hamba Tuhan, yaitu pendeta Yona Kemuru dan pendeta Louis Kemuru. Dari malam kami bertemu lagi dan dia berkata, saya ini kalau lihat Bapak saya tetap menghormat dan menghormati sekali. Karena apa? Karena itu, saudara, mereka menjadi pendeta, menjadi gembala sidang sampai hari ini. Dan hampir semua laki-laki di daerah itu semua lari ke atas, ke tempatnya kamp mereka. Dan tidak ada orang berani ke situ, ya. Tapi hari itu saya berani karena Tuhan perintah. Dan saya lakukan peperangan rohani tahun 2000 dengan cawan perjanjian baru, dengan darah anak domba, darah Yesus. Orang bilang bahwa saya ini orang gila, cari mati. Pendeta yang bilang begitu. Tapi saya tetap lakukan. Bahkan kami menyisir dari pantai. Saya jalan di darat karena ada tim yang pakai perahu jalan lewat laut sampai ke Buanagori. Dan kemarin kita ulang lagi, kita berdoa di Nagori. Itu anugerah Tuhan. Ternyata apa yang Tuhan perintahkan pada hamba-hambanya itu tidak salah.
Saudara, sedang berkembang penghayat menanam mata, dan itu diakui sekarang oleh pemerintah. Ini yang membuat kita semakin repot. Dan saya pernah bertanya kepada dinas terkait, saya tidak perlu sebutkan dinasnya, karena mereka inilah yang menjadi penghalang sebenarnya berkat. Karena mereka bukan menyembah Yesus yang benar, Yesus yang dari Nazaret, Yesus yang orang Yahudi, Yesus yang orang Israel, Yesus yang adalah Sang Firman, Yesua yang Sang Firman itu bukan. Tetapi mereka punya pemahaman, punya kepercayaan, yaitu menanam mati yang dianggap sebagai Yesus dari orang dia. Dan ini semakin marak, dan itu ada sekarang di wilayah Biak Barat. Dulu waktu ada di Urfu, saya masuk ke sana. Masuk ke sana dengan tim. Pagi-pagi subuh kita datang ke sana. Seperti tentara yang sedang bergerak. Dan orang tidak tahu. Dan memang itu sebenarnya tentara Tuhan. Kita ada tentara Tuhan. Kita bergerak. Dan di Urfu itu akhirnya dibunuh. Dan mereka ini rupanya terus bergerak. Dan sekarang sudah diakui sebagai penghayat kepercayaan. Dan itu tidak bisa dilarang. Mereka pernah ada di Supiori, yaitu di daerah yang namanya Kiamdori. Di Kiamdori ini ada situs itu bekas gereja Petrus Kapian. Lalu ada aula yang dibangun begitu hebat. Waktu saya di sana dan saya merenungkan, dibangun begitu jauh di ujung Pulau Supiori. Dan saya waktu itu punya gagasan, bagaimana kalau kita mendatangkan pemuda, kalau kita buat retreat di sana, ikan begitu banyak, dan di sana ada sumber air, yaitu sumber air Oto dan Gesel. Sumber air itu sangat bersih dan jernih, dan itu kayaknya air itu juga penuh dengan seperti semacam air mujizat. Karena begitu orang masuk ke situ, saudara, kalau sakit luput bisa hilang sakit luput. Kalau asam uratnya bisa hilang. Jadi air itu sangat luar biasa. Saya sudah buktikan. Saudara mungkin belum pernah ke sana. Dan sebenarnya kita mau ke sana lagi karena kemarin kelompok ini juga yang berkembang di sana. Sehingga banyak gadis-gadis hamil karena mereka itu ada pertukaran. Dan mereka kalau beribadah itu tidak luput dari hubungan seks. Dan ini, saudara, sangat mengerikan. Bisa membuat kota ini ditunggang balikan oleh Tuhan. Makanya akhir tahun lalu saya mimpi. Tuhan itu kan selalu seperti itu. Memberikan visi, memberikan mimpi kepada hamba-hamba. Saya mimpi itu saya bertemu kembali di kampung-kampung dengan hamba-hamba Tuhan. Dan seperti apa yang saya lihat dalam mimpi itu saya lakukan di Soweto.
bisa memberkati mereka. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Saya akan lakukan. Tuhan hanya bilang, hamba-Ku berkati mereka. Saudara, saya memberkati setiap gembala. Tidak ada yang tahu, tapi itu saya lakukan. Saya juga omeli mereka juga. Kenapa saya omeli mereka? Karena gara-gara pileg pemilihan DPR itu, gara-gara pemilihan bupati, mereka bertengkar. Mereka punya kelompok demi kelompok demi kelompok dalam gereja itu, dan mereka tidak bisa bersatu. Saya bilang, nanti kami akan datang lagi, kamu harus sudah bersatu. Mereka bilang siap. Dan saudara, ada Paulus ada di mana? Nah, ini Paulus ini nanti akan kembali lagi ke Sower. Itu luar biasa. Dari kampung yang kumuh dulunya. Karena kita sudah kunjungi. Yang kemarin itu yang kelima kali saya. Dan kita juga sudah adakan peperangan demi peperangan. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun pasukan doa di Sower. Kita coba membuka satu jalan untuk pasukan doa yang ada di sana. Karena pasukan doa inilah yang menjaga wilayah itu. Sehingga perzinahan sesama, perzinahan itu tidak terus berlanjut. Nah, saudara yang saya kasih jalan Tuhan. Tuhan perintahkan untuk kita berkuasa, dominion, menduduki sebuah daerah atau kota. Saudara punya mandat, punya perintah dari otoritas tertinggi, yaitu Bapak Yahweh yang menciptakan saudara dan saya, untuk kita menguasai, untuk kita menduduki wilayah demi wilayah. Kalau kita tidak lakukan ini, saudara mesti harus ingat hari-hari terakhir itu kasih kebanyakan orang menjadi tinggi. Hari-hari terakhir itu akan banyak orang murtad, meninggalkan Tuhan. Mereka akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka akan menjadi orang yang sombong. Mereka akan menjadi orang yang cinta akan uang. Dan itu yang akan terjadi. Mereka akan melawan, memberontak. Itu akan terjadi. Karena apa? Karena iblis atau Satan itu terus bekerja. Tadi malam saya mengapresiasi untuk kita punya tim tari. Dia menari dengan luar biasa. Sehingga orang-orang itu bertanya-tanya, anak-anak dari mana? Tetapi orang sudah menjawab, itu anak-anak dari Pak Pendeta Suwada. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah menjadi berkat. Bapak Gembala tidak bisa memberkati kamu karena perjalanan misi ini membutuhkan biaya yang besar. Kita bersyukur. Mengapa? Karena ada burung-burung gagak yang datang
akan ada kekhawatiran. Dapat uang dari mana? Dapat biaya dari mana? Tetapi dalam perjalanan saya berdoa, masuk Tuhan kami sudah doa puasa. Kami sudah berdoa, masuk Tuhan membiarkan kami. Saya jawab jadi tidak, Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Tuhan pasti akan mencukupi. Saudara, bersyukur juga karena ada asisten satu Bupati Supioni itu mendukung pelayanan ini, sehingga dia siapkan mobilnya untuk antar kami dari Sorediweri ke Koridu, kemudian dari Koridu ke Sorediweri dan dari Sorediweri ke Biak. Kami sewa satu mobil, saudara. Itu pun juga dapat harga yang murah. Tetapi itu karena kemurahan Tuhan, itu karena perkenan Tuhan. Saudara, itu yang terjadi. Kita merencanakan sesuatu, buat sesuatu untuk di mana nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, untuk kita bisa menguasai kembali, menduduki daerah-daerah yang sekian, mungkin sekitar 12 atau 15 tahun yang lalu yang sudah pernah kita kunjungi. Terakhir kita mungkin 2018 kita ke Soweto. Berarti 2024 ini berarti dia sudah 6 tahun. Memang saya belum melihat dan belum ada di kota Biak ini yang melakukan seperti kita ini, belum ada. Orang hanya kebanyakan melakukannya untuk gerejanya sendiri, untuk denominasinya, untuk gerejanya sendiri. Tapi kalau kita ini tidak, kita ini untuk semua gereja kita lakukan. Saudara yang saya kasih tahu, memang otoritas kebersamaan itu diperlukan sebagai pasukan yang kuat. Kita memang link dengan Bahtera, kita memang link dengan Mahanaim, kita link dengan Kingdom Global of Wealth, kita link. Sejauh mana link-link yang kita ini bisa membawa saudara bangkit. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita butuh orang lain, kita butuh gereja lain. Kita tidak bisa sendiri. Kalau saudara merasa bahwa saudara bisa sendiri, itu persoalan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita menguasai kembali, untuk kita redominate peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi selama kita kosong, tidak melakukan apa-apa sekian tahun, apalagi ditambah COVID, itu terjadi. Saudara, di kampung-kampung dulu itu tidak pernah ada pembunuhan, tetapi terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena tanah. Karena apa? Karena beda pilihan dalam pilkada. Fungsi dan peran gereja ini dipertanyakan kalau menurut saya. Karena gereja ada itu, sebenarnya tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Saudara, kita hadir dengan angin segar, kita hadir dengan peperangan rohani. Karena hanya dengan itu kita bisa menduduki kembali tempat-tempat itu. Ada damai, ada sukacita, ada berkat yang dicurahkan di tempat itu. Saya percaya
Soet juga akan menjadi mercusuar. Kita masih punya PR untuk ke Kiambori yang kita akan lakukan. Untuk Biak, kita masih punya PR untuk Karnini, kita masih punya PR untuk Wona. Daerah-daerah yang sebenarnya berkat Tuhan itu dahsyat dan hebat, tetapi minta maaf, mereka ini ada di kampung-kampung yang miskin, tidak jauh dari kota, tetapi kehidupan. Kalau dulu Wona itu pernah seperti terisolasi karena ada jembatan rusak dan lain sebagainya. Karnini itu tertolong karena ada menara Wompasi. Tetapi kita bisa melihat dan mereka ini butuh pertolongan. Tidak ada satu orang pun dari tempat itu jadi jalan. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga kemarin Wakil Rektor Uncen berkata, untuk yang pertama kali saya mengadopsi orang dari Karnini untuk dibiayai sampai lulus di Universitas Cenderawasih. Dan saya bersyukur, mungkin kita bisa lakukan lagi apa yang bisa kita lakukan untuk ke depan ini. Karena Karnini itu ternyata pernah menolak Otto dan Geisel. 12 Januari 1855, Otto dan Geisel itu sudah mendarat di Pulau Nusombeba. Di seberang kampung Karnini itu ada laut dan ada pulau Nusombeba dan satu pulau kecil namanya Nusom juga, tapi istilahnya ada yang Nusombeba ini yang besar. Dan disitulah Otto mengadakan negosiasi bersama dengan nahkodanya. Tetapi kepala perang Wongsiwon atau Mamri Wongsiwon, Mamri Merino, dan ada Mamri Insen juga, mereka menolak dengan kekerasan, bahkan dengan senjata perang. Kalau kamu turun, kami bunuh kamu. Dan mereka tidak berani itu. Negosiasi demi negosiasi, tidak tahu berapa lama dari tanggal 12 sampai. Dan singkat ceritanya, karena Mamri ini dengan suku-suku terkait sudah siap dengan senjata perang untuk memerangi mereka, mereka akhirnya tinggalkan kami. Otto yang waktu itu berdoa dan menebaskan kaki, menjejakkan kaki di Pulau Nusombeba, lalu dia tinggalkan Biak. Berkait dengan cerita yang ada di Kiambori, di mana Otto dan Geisel mau minum, tapi tidak ada air, dan dia hanya mengambil satu batang kayu hutan, lalu dia berdoa dan dia cucukkan di pinggir pantai, dan air keluar dari situ. Dan itu diceritakan sampai hari ini. Airnya jernih seperti air aqua, sangat enak airnya. Tapi itu di pinggir pantai, seperti air laut dengan air itu terpisah. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya saudara tahu, sebenarnya mereka ini tahu bahwa Pulau Biak ini adalah ujung bumi, pulau yang paling terakhir di belahan bumi timur, dan itu ujung bumi. Mereka menggenapkan satu ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8.
dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung Injil itu harus diberitakan. Otto dan Gestur inilah yang menggenapi untuk melakukan itu. Tetapi Otto dan Gestur akhirnya mendarat di Mansinam dan diterima di sana dengan nama Tuhan. Aku menginjakkan kaki dan memberkati tanah di Pulau Mansinam. Orang Biak pernah mengadakan penolakan. Itulah yang kemarin kami lakukan, yaitu tindakan nubuatan, tindakan profetik. Kami kumpulkan dari marga Mirino, marga Wongsiwor, Timsen, dan marga-marga terkait yang lain untuk minta ampun kepada Tuhan. Kami memang doa puasa waktu itu. Dan pengampunan dilepaskan. Kami berdoa minta supaya kutuk penolakan terhadap Tuhan dilepaskan dari orang-orang Biak, dan orang-orang Biak boleh diberkati. Dan malamnya ada penglihatan di langit. Semua orang lihat di langit itu ada tangan, ya. Ada tangan. Semua lihat di Paulus, Yosafat, semua orang yang ada di langit itu ada penglihatan. Artinya Tuhan berkenan. Kemudian bukan hanya itu, kami juga berdoa mengembalikan nama Bapa. Nama Bapa Yahweh yang kami kembalikan. Karena orang Biak itu menyembah Yahweh sebagai penciptanya. Yahweh, Yahweh. Dan itu Alkitab orang Biak menuliskan itu. Tetapi itu sudah dirubah menjadi Allah. Saudara harus tahu bahwa Allah itu bukan pribadi. Allah itu zat. Zat itu seperti uap. Dia hilang. Ada zat cair, zat padat, dan lain sebagainya. Tapi kalau Yahweh itu nama, Dia adalah nama, Dia adalah pribadi. Itu yang saudara harus tahu. Dan itu dari ratusan tahun yang lalu orang Biak sudah menyebut itu. Saudara boleh pelajari dan saudara boleh tanya sama orang-orang tua. Saya ini dulu kalau di kampung-kampung saya tanya, termasuk pendeta Khaled Korwa, termasuk pendeta Soleman Dimara yang ada di kampung saya tanya. Dan dia mengatakan itu benar. Dan kalau mereka berdoa pakai bahasa Biak, mereka selalu sebut Mansren Yahweh, Yahweh Ronami, dan lain sebagainya. Saudara, itu yang terjadi. Dan nama ini yang akan menyelamatkan Indonesia, bukan nama Allah. Saya mau beritahu, bukan nama Allah yang akan menyelamatkan Indonesia, tetapi nama Yahweh. Dari pulau ini sampai ke pulau W, nama ini akan dipulihkan. Presiden Prabowo sendiri pernah mengatakan tahun 2030 Indonesia akan pecah. Kalau pecah itu bisa ada perang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Di mana Presiden Amerika sudah dilantik dan dia punya waktu sampai tahun 2028. Apakah setelah itu presiden pengganti, yaitu Presiden Amerika itu tetap
Dia berpedoman pada Alkitab sebagai firman Tuhan atau justru berubah, kita tidak tahu. Kalau sekarang ini aman, saudara, kita lihat ya saudara, untuk kita bisa nggak bisa ya tolong ya. Tolong dikasih ya. Saudara, untuk kita menjadi pasukan terdahsyat dan bisa menduduki kota, itu memang pertama dasarnya adalah firman. Lalu firman itu yang menjadi dasar. Kemudian kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Itu yang kedua. Jadi firman ini tatkala engkau ucapkan, jangan diam, ucapkan, katakan firman. Karena penelitian, saya ada videonya. Penelitian dari Nikola Tesla dan Albert Einstein, pakar daripada ilmu pengetahuan, listrik, dan ilmu pengetahuan alam, itu menyatakan orang sakit itu bisa sembuh dengan perkataannya. Engkau punya cita-cita, itu bisa tercapai dengan kamu punya kata-kata. Anakmu bisa sukses itu dengan kamu punya kata-kata. Nah sekarang tinggal saudara mau berkata-kata apa. Kalau saudara berkata, aku akan naik terbang tinggi, aku akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hidupku tidak seperti ini lagi, Tuhan pasti memberkati aku. Apakah itu akan terjadi? Itu akan terjadi. Yabes selalu berkata, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerahku. Tidak ada kesakitan, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan dalam hidup. Karena itu diucapkan oleh Yabes setiap hari. Sehingga doa ini menjadi doa legenda. Saudara tahu doa legenda? Menjadi doa cerita rakyat di Israel. Yabes itu artinya penderitaan. Tapi Yabes itu juga punya arti dimuliakan atau ditinggikan. Hebat. Seperti itu. Dan memang Tuhan mengatakan dengan jelas, hukum Nikola Tesla itu, pada waktu kau berkata, aku diberkati, aku tidak kekurangan, Tuhan pelihara aku, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kekurangan, aku dicukupi, karena Tuhan yang memelihara. Saudara, kata-kata ini bergema. Kamu lepaskan malam ini, dan besok pagi kau berkata lagi hal yang sama. Ada gema lagi yang menyusul kata-kata itu. Ada gema lagi menyusul terus. Dan gema itu menjadi satu getaran. Di atmosfer ini menjadi satu getaran. Getaran itu karena itu engkau katakan terus. Getaran itu menjadi semakin kuat. Dan getaran yang semakin kuat ini menimbulkan frekuensi. Pada saat itu
apa yang engkau katakan itu akan menjadi kenyataan. Aku tidak akan sakit. Penyakitku ini kecil. Aku akan sembuh. Karena Tuhan bisa buat mukjizat untuk aku. Aku dipulihkan. Sehat. Tidak ada penyakit. Dan itu akan terjadi. Dompetku ini, saudara, ini dompet. Kemarin dompet saya kosong. Baru saya bilang, dompet, kamu tidak boleh kosong. Kamu harus ada isinya. Kamu harus ada isinya. Dan itu betul, saudara. Tiba-tiba ada burung gagak bawa uang 1,5 juta. Dan dompet saya terisi lagi 1,5 juta. Kalau kita ngomong begini di orang luar sana ini, orang akan bilang, oh orang ini susinting. Saudara tahu susinting? Kok dia ngomong sama dompet? Betul atau salah? Karena saya juga dibilang itu Pak Suwanda sudah begini. Ini dulu ada orang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya kalau di kamar, karena kamarnya itu kan waktu itu ya jendelanya dibuka dan sebagainya, saya ngomong di depan cermin, saya bicara, kamu lihat ya, Suwanda hari ini, kamu lihat nanti Suwanda tidak akan seperti kamu lagi. Kamu akan diberkati. Ini ngomong di depan cermin, ngomong sama siapa? Sama dirimu. Kamu akan diberkati. Kamu akan diberkati dengan kelimpahan. Kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Itu saya katakan terus. Bahkan sampai istri pun saya katakan, aku percaya Tuhan akan memberikan istri kepadaku yang terbaik. Lalu Tuhan berfirman, itu firman saya katakan, Tuhan, aku percaya istriku akan kau bawa datang ke kota Biak ini. Dia akan datang. Saya juga tidak tahu. Karena tiba-tiba orang dari Surabaya ini muncul. Orang dari Manokwari muncul. Ada dua waktu. Kesia dengan Deborah. Secara manusia, saya bilang saya mau kawin dengan orang yang kaya. Karena orang yang kaya ini, saya tidak lagi hidup susah. Dan pilihan saya jatuh ke orang kaya. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Saya cuma bilang kalau kehendak Tuhan. Tetapi saya berdoa, saya minta supaya Tuhan sendiri yang pilih. Sekalipun Kesia ini saya kejar sampai ke Surabaya juga. Karena Kesia itu bapaknya waktu itu gereja GBPS. Dokter di Manokwari yang punya gereja GBPS terbesar, Dokter Tam. Pikiran saya kalau saya kawin dengan anaknya, saya tinggal nyemplung saja, masuk saja, saya sudah jadi pendeta. Tuh, jadi pendeta besar, bukan pendeta badannya besar. Tetapi itu bukan pilihan Tuhan. Saudara, dia yang tulis alamat, dia yang tulis semua. Alamat itu dikasih saya dipersilakan datang. Tetapi saya cari dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, alamat itu tidak ketemu. Putar-putar, di Darmo Permai Selatan, Darmo Permai Utara, Darmo tidak. Akhirnya teman saya namanya Yohanes itu bilang, bagaimana? Mas Wanda, kita lanjut cari. Saya bilang tidak, kita pulang saja. Berarti dia bukan jodoh saya. Dia tertawa sampai bilang kita pulang saja. Kita pulang, baru kita makan, sudah kita pulang. Pulang. Tetapi akhirnya Tuhan menetapkan.
Tuhan sendiri yang tetapkan untuk Deborah Agustina menjadi istri saya. Ini betul. Jadi jangan sembarang nona-nona, nyong-nyong, jangan sembarang kamu mau kawin. Aduh, kau nanti ketemu di Ferrito, baru kau bilang, baru perempuan itu kau bawa pulang, dia bilang, papa mama ini calon istri saya. Itu salah, itu tidak boleh. Berapa kali saya bilang begitu? Saudara, kau harus berdoa. Nona-nona juga harus berdoa, jangan sampai dapat nyong-nyong yang karena betul ini. Jangan, itu tidak boleh. Jadi seperti itu, perkataan firman. Perkatakan firman itu penting sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana saudara menjadi pasukannya Tuhan. Kan memang tertulis dalam 2 Timotius itu dikatakan ada 3 loh. Yang pertama, kalau kamu jadi olahragawan, jangan sembarang memukul. Kalau kamu jadi petani, dan yang ketiga adalah menjadi pasukan atau prajurit. Seorang prajurit itu tidak mengindahkan hidupnya, tetapi selalu setia kepada komandannya. Dan komandan kita adalah panglima perang kita, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Betul ya? Saya tidak baca ayat itu, ada dalam 2 Timotius, dikatakan begitu, ada 3 hal. Jadi engkau dipanggil itu menjadi olahragawan, tidak boleh jadi penonton. Kalau kau jadi pelari, larilah demikian rupa. Kalau jadi petinju, jangan sembarang memukul. Yang kedua, kita dipanggil menjadi petani. Dan yang ketiga, kita dipanggil menjadi tentara. Dan itu harus kita deklarasikan. Saudara, di gereja ini kita bukan ada di kapal penumpang, tetapi kita ada di dalam kapal perang. Kalau kita berbicara tentang Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan dapat menguasainya. Eklesia. Eklesia itu punya beberapa arti. Arti yang pertama adalah saudara ekskalio, saudara dipanggil untuk keluar menjadi dari gelap menjadi terang, dari kebinasaan kepada satu kehidupan yang kekal. Tetapi ekskalio ini juga punya arti sebagai dewan musyawarahnya Tuhan. Karena tatkala saudara dipanggil untuk keluar itu, saudara dipilih menjadi dewan musyawarahnya Tuhan. Saudara berbicara untuk menentukan satu kota. Kota yang mau jadi apa? Itu saudara yang menentukan. Kemudian yang terakhir, eklesia atau ekskalio ini adalah satu istilah yang dipakai oleh tentara Romawi. Itu yang dipikir oleh Tuhan. Jadi di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Itu karena ekskalio eklesia ini yang berarti adalah tempat di mana pasukan Romawi itu dilatih dengan berbagai keahlian, dengan berbagai strategi. Itu ekskalio. Itu yang dibidik, itu yang dipikir oleh Tuhan. Jadi di atas batu karang ini aku membangun tentaraku. Bukan tentara biasa, tapi tentara yang hebat, yang dahsyat. Maka dikatakan pasukan terdahsyat itu karena itu.
pasukan yang tidak bisa dihentikan oleh siapa. Pasukan yang akan bergerak dengan cepat. Pasukan dunia saja akan kalah. Pasukan yang bisa bergerak dengan senyap. Saudara, waktu ada pera-pera, saudara, waktu ada pera-pera, saudara tahu pera-pera? Yang orang jual kasurnya harga 2 juta dijual 8 juta. Lalu orang semua yang datang itu apakah yel-yel toh? Itu yel-yel, itu yel-yel setan itu. Itu mantra yel-yelnya. Kita masuk ke sana dengan cawan perjanjian baru. Darah anak domba, darah Yesus. Lalu di pera-pera itu ada apa? Ada mesbah. Dan itu dewa-dewa. Itu dari Himalaya. Makanya mereka bisa datangkan berapa kontainer waktu itu. Tetapi kita dengan cara menuang cawan perjanjian baru. Jadi dimasukkan di dalam botol aqua, tutupnya dibuka, tutupnya dibuang. Jadi pada waktu mereka pulang itu ditabrak dan air itu, cawan itu tumpah di tempat. Lalu dipel sama mereka, kan sampai kemana-mana. Dan sejak saat itu juga tutup. Jam 4 pagi kami mengelilingi gedung di mana pera-pera ini ada. Cuma berapa orang, digonggong anjing. Orang pikir mungkin, tapi orang tidak curiga kita. Apalagi kalau orang lihat saya jalan, Pak Suwanda, tidak apa-apa, biasa. Akhirnya pera-pera itu saat itu juga tutup. Nah, ini adalah pasukannya Tuhan. Dengan cara dunia kita tidak bisa tutup, tapi dengan cara Tuhan kita bisa tutup pera-pera. Ini betul, saudara, saya bicara di Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara perhatikan. Kemudian ada perjanjian, ada ayat-ayat peperangan rohani, itu yang saudara harus pakai. Banyak sekali. Kemudian ada perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab. Dan kita harus selalu membangun manusia roh. Lalu saudara harus selalu melakukan tindakan profetik. Saudara bernubuat untuk anakmu, bernubuat untuk keluargamu, bernubuat untuk masa depanmu. Buat saja. Tidak ada masalah. Kalau kau benar, itu akan jadi. Nubuat saja. Kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan naik terbang tinggi. Kamu akan diberkati. Namamu akan termasuk dan lain sebagainya. Itu saudara harus kita lakukan. Dan kita juga harus menggunakan senjata peperangan rohani. Dan yang kedelapan adalah doa keliling. Doa keliling inilah yang harus kita lakukan untuk menetralisir semua. Nah, doa keliling itu tujuannya untuk apa? Itu dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Itu dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Tuhan itu berbicara kepada Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan juga berbicara kepadamu dan kepadaku. Setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu, ku serahkan kepadamu. Untuk apa? Untuk diduduki. Untuk apa? Ya, ini mandat dominasi atau mandat untuk menguasai itu sudah diberikan. Kalau di Alkitab itu ada Nabi Yesaya, itu berjalan kaki seluruh Israel dengan telapak kaki kosong selama berapa? 2 tahun. 2 tahun dia menjelajah seluruh
tanah Israel. Untuk apa? Apa dia kia-kia hanya sekedar jalan-jalan? Tidak. Itu sebenarnya dominion. Itu mandat untuk nabi ini menguasai, menduduki Israel. Memang tidak ada yang menulis demikian, tetapi kalau saudara perhatikan ayat itu, saudara bisa memahami dan saudara mengerti. Tidak ditulis Nabi Yesaya jalan 2 tahun ini untuk menduduki Israel, untuk berdoa, tidak ada begitu, tidak ada. Tapi dia diperintahkan Tuhan jalan di negeri dengan telapak kaki, dan dia menjalani selama 2 tahun. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita seringkali punya beban untuk daerah ini. Karena daerah ini juga ada perdukunan di sini. Dan orang pasti percaya itu dengan dukun-dukun. Saudara, anak-anak juga bukan main. Mari saudara, jadi jangan biarkan. Dan Tuhan Yesus pun sama. Yesus Masya pun berkeliling. Itu dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini dulu yang saya lakukan. Seperti Yesus jalan keliling dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Kok pikir kita jalan itu tidak pakai uang? Dibayar pakai uang daun? Tidak, pakai uang semua. Kemarin kita waktu mau sewa mobil saja, Avanza itu minta 1.200.000. Kalau Innova itu minta 1,8. Kalau kemarin kita Innova hanya bayar 800.000, itu pemurahan. Itu pemurahan. Kalau orang mungkin berkata, untuk apa uang jutaan yang untuk begitu saja? Saudara tidak pikir bahwa itu ada dampak yang besar untuk keselamatan. Itu ada dampak yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ada dampak yang besar terhadap orang yang mau melakukan. Tuhan tidak akan membiarkan. Waktunya Tuhan akan angkat kita semua. Ibu pasang juga sama. Ibu pasang jalan ke kampung-kampung dengan bawa nasi, dengan bawa ayam, dengan bawa ikan, dengan bawa sayur. Dia kasih makan, bawa selimut, bawa bahan-bahan yang lain. Saudara kira itu pekerjaan kosong? Tidak. Itu nanti akan berdampak ke anak cucunya. Tuhan akan kelihatan, Tuhan akan berkati luar biasa. Dan Tuhan memberikan umur panjang. Tuhan memberikan umur panjang. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita. Saudara, kalau dukun, ini mungkin yang terakhir saya katakan, kalau dukun itu waktu dia jalan, dia ambil kekuatan dari dalam dasar bumi. Setan-setan dari dalam bumi itu naik. Itu dukun dengan mantra-mantranya. Tetapi kalau kita jalan dengan telapak kaki kita, setiap tempat yang kau injak dengan telapak kaki, itu ada kuasa dari atas yang turun atas kita, mentahirkan tempat. Apalagi kalau aku rebut tempat ini, aku duduki tempat ini, karena aku sudah menjalaninya. Lalu saudara patok tempat menjadi miliknya Tuhan, itu sah.
Kalau dulu saya tidak lakukan patok itu tidak. Tapi saya setelah belajar dari Bahtera, belajar dari Mahanaim, saya lakukan patok. Menjadi miliknya Tuhan besar. Tidak bisa lagi diganggu oleh siapapun. Setan sudah tidak berkuasa lagi. Nah saudara, ini yang harus saudara lakukan. Dan setelah itu saudara baru memberitakan Injil. Nanti Injil diberitakan itu dengan dahsyat, dengan hebat. Kenapa? Setiap tempat di mana kita akan KKR, itu kita selalu mau tempat itu kita kelilingi untuk berdoa. Karena bisa saja setan dengan menyerang dengan tiba-tiba. Pendeta itu mau bicara apa? Dia bisa lupa. Mulutnya bisa terkancing, bisa terganggu. Makanya adanya peperangan rohani, yaitu doa keliling itu penting sekali. Doa keliling inilah yang sebenarnya kemarin saya dipesan untuk dilakukan oleh pasukan terdahsyat. Dan yang lain nanti akan mengikuti. Kita akan jalan. Orang berpikir pelayanan di sekolah-sekolah itu tidak menentukan. Itu menentukan. Di Yapis pun kalau perlu kita harus masuk. Di SMP, di SMA Yapis. Lalu kalau kita masuk jangan 1-2 orang, kita masuk dengan tim. Disebar keliling untuk berdoa di tempat itu. Runtuhkan benteng-benteng. Lalu kita minta supaya ada guru-guru Kristen. Orang Kristen harus tetap beribadah dengan cara Kristen. Tidak boleh diajar dengan agama lain. Tapi itu yang terjadi. Dan saya sudah berbicara. Dan inilah saudara yang harus saudara lakukan. Semua kita harus layani. Karena kalau orang bertobat menerima Yesus itu anugerah. Karena tidak bisa seorang pun yang bisa memaksa orang, tidak bisa. Beritakan Injil. Saya minta kepada Tuhan kalau boleh memberitakan Injil itu dengan kuasa. Karena kalau saudara memberitakan Injil hanya omong-omong saja, orang seringkali juga tidak percaya. Tapi kalau ada kuasa yang bisa didemonstrasikan, maka orang akan percaya. Begitu. Puji Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Mulia
setiap kami. Kami ingin menguasai otak kami kembali. Redominit itu harus terjadi dengan doa keliling di area kami masing-masing. Tapi kami harus mendasari dengan perjamuan suci. Kami bergerak tidak dengan kekuatan kami, tetapi kuasa darah anak domba, kuasa darah Yesus. Itu yang menjadi kemampuan dalam kehidupan setiap kami, yang akan membawa kami berkenan dan diperkenan oleh Tuhan. Setiap daerah demi daerah akan dilawan oleh Tuhan, dan itu harus terjadi. Terima kasih Tuhan, menjelang akhir zaman ini kami mau biak bangkit. Menjelang di mana Engkau datang ini biak bangkit, biak tidak terpuruk. Kami berdoa untuk Papua Utara jadi. Kami berdoa untuk Napas Wadiwe jadi. Kami berdoa untuk Kabupaten Biak, untuk Kabupaten Lumpur jadi. Dimekarkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Sebab hanya dengan cara itu maka semut-semut akan datang, jiwa-jiwa akan datang, karena ada gula pasti ada semut. Kalau ada berkat pasti orang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Layakkan setiap kami. Nanti Pak Benny dengan Pak Waisimon, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati. Perjamuan suci ini menjadi berkat untuk setiap kami, untuk kami hidup dalam kehendak dan